Bismillahirrahmanirrahim. Rukun yang ketiga adalah al-maurus. Al-maurus itu juga kadang-kadang disebut atirkah atau peninggalan. Jadi tentu saja kalau membagi waris harus ada wariskan, harus ada yang diwariskan. Nah, harta atau yang diwariskan itu adalah atirkah atau harta peninggalan. Oleh karena itu, al-maurus sama dengan atirkah. Dan tirkah itu harus milik almarhum yang ditinggal wafat olehnya. Jadi peninggalan tersebut bisa dalam bentuk harta, bisa juga dalam bentuk utang, piutang, atau dalam bentuk lain seperti saham. Dan Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud yang wafat tahun 75 Hijriah, kemudian Ibnu Majah, Muhammad Ibnu Majah juga wafatnya tahun 275 Hijriah. Rasul bersabda, Innallaha lam yaprid az-zakah illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum. Wa innama farodol mawaris litakuna liman ba'dakum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mempadukan zakat kecuali untuk menyucikan apa yang sisa di dalam hartamu. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan pembagian waris itu litakuna liman ba'dakum, supaya harta menjadi milik orang yang ditinggal wafat ba'dakum, atau orang yang ditinggal wafat olehmu. Ya. Itu hadis riwayat Abu Daud yang tercantum dalam juz 2 ya, halaman 126. Jadi oleh karena itu maurus atau harta waris, harta peninggalan adalah menjadi hak orang yang ditinggal wafat. Nah, haknya itu karena dipindahkan dari yang wafat kepada yang hidup, maka Allah yang mengatur. Jadi baru didapat apabila sudah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap rezeki nomplok, jadi bisa seenaknya, karena itu titipan kepada almarhum, sekarang sudah wafat yang menerima titipan, maka pindah hak guna pakainya kepada ahli waris. Nah, itu harta warisan makanya. Dan ketika ada sahabat yang hendak menghibahkan seluruh harta ketika dia mau meninggal, maka Rasul SAW bersabda, innaka antadaro warosataka agniya khairun min antadarohum alatan yatakaffafunan nas walastatun fiku nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujir tabiha hatta lukmah taj'aluha fi fimro'atik. Sungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan dalam keadaan minta-minta, dalam keadaan papa, dalam keadaan sengsara, sehingga minta-minta kepada orang lain. Tidakkah kamu infakkan suatu nafkah dengan tujuan untuk mendapat keridhaan Allah, sehingga kamu mendapatkan pahala dari infakmu itu, sekalipun sesuap nasi, sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari yang lahir 154, wafat 256,
Muslim, lahir 206, wafat 261, dan Abu Dawud, seperti yang saya uraikan tadi. Jadi hadis ini mengisyaratkan bahwa orang yang wafat dan meninggalkan warisan yang banyak, itu lebih baik dibanding dengan orang yang tidak meninggalkan warisan. Kan ada itu orang yang sudah merasa tua, lalu hartanya dibagi-bagi gitu. Sehingga ketika meninggal tidak meninggalkan warisan, nah itu tidak baik. Lebih baik meninggalkan warisan yang banyak daripada meninggal tidak punya warisan sama sekali. Jadi berdasar hadis ini. Jadi jelas ya, di dalam kedua hadis yang tadi saya uraikan, tersirat bahwa harta warisan yang ditinggal wafat itulah yang menjadi warisan untuk ahli waris. Jadi peninggalan yang dibagikan kepada ahli waris adalah apa yang dimiliki oleh almarhum. Jadi apabila masih bercampur dengan harta orang lain, ya itu harus dipisahkan dulu. Kemudian harta yang didapat setelah meninggal, yaitu bukan warisan. Seperti harta baskom gitu kan, kalau ada yang meninggalkan di situ ada baskom ya. Nah itu jadi oleh orang yang nengok ngasih duit amplop dimasukkan ke baskom, nah itu mah bukan warisan, itu tergantung ahli waris mau dikemanakan ya. Nah jadi rukun waris itu ada al-waris yang meninggal, ahli waris, dan al-maurus. Kemudian nanti harta peninggalan itu harus dipisahkan dulu dari yang akan kita bahas. Hal-hal yang perlu dipenuhi sebelum membagi waris. Saya kira begitu. Insya Allah bersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.